Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Tria Rahmadani dalam program SMK Menyapa. Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang terjadi di belahan negara Indonesia. Berawal dari kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, dan gunung meletus, sehingga membuat warga sekitar menjadi resah. Apa sih penyebabnya? Ikuti terus perbincangan kami dengan narasumber kami, yaitu Bapak Muhammad Adlan Arif SAG selaku Wakakiswaan SMK Hidayatul Umma. Kali ini kita akan membahas seputar bencana yang terjadi di negara Indonesia ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan cuplikan lagu berikut ini. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tetap baik-baik dan sehat. Baik, begini Pak, akhir-akhir ini bencana alam cukup kerap melanda bangsa kita. Sebetulnya apa ya Pak yang membuat terjadinya semua ini? Ya. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita bagi saudara kita yang kemarin kena bencana alam di belahan Bandung atau mana itu ya, yang sudah banyak yang meninggal dunia. Semoga keluarga yang masih tertinggal diberi kekuatan oleh Allah juga, dan mudah-mudahan yang sudah diambil oleh Allah alias mati karena bencana diambil oleh Allah SWT. Bencana yang terjadi di muka bumi ini sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, kemungkinan besar yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana yang ada di muka bumi ini adalah karena ulah tangan-tangan manusia sendiri. Ya, contoh kecil, banjir itu bisa terjadi mungkin karena apa ya? Karena sumbatan air akibat banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di selokan-selokan atau mungkin sungai-sungai bisa terjadi. Atau mungkin juga bisa terjadi karena gunungnya banyak yang digunduli sehingga tidak bisa menyerap air, sehingga seluruh tumpahan air yang dari atas langsung menuju ke tempat yang lebih rendah. Ketika tempat yang lebih rendah ini termasuk kali-kali atau sungai itu tidak muat, maka akibatnya akan meluap kemana-mana. Belum lagi gorong-gorong atau selokan yang kecil-kecil semua tersumbat akibat manusia yang mungkin tidak mau buang sampah tempatnya, buang asal buang aja. Sungai-sungai yang ada meskipun lebar, tetapi kalau tiap hari dibuangi sampah-sampah maka akibatnya akan semakin menyempit.
Akibatnya airnya akan meluap. Yang kedua, mungkin ini cobaan dari Allah SWT ya. Jadi manusia itu pasti dalam sepanjang kehidupannya akan diberikan cobaan oleh Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu ingat dan selalu bersyukur bahwa semua yang ada dunia ini adalah nikmat Allah. Kadang-kadang manusia kan nggak bersyukur, kurang banyak. Padahal nikmat Allah juga cukup banyak. Ya, nikmat Allah cukup banyak diberikan manusia, tetapi kadang-kadang manusia tidak bersyukur kepada Allah dan juga kadang-kadang dia tidak bisa menggunakan nikmat itu dengan sebaiknya. Maka sebagai penegas bahwa bencana alam ini yang pertama akibat dari ulah tingkah tangan manusia ini, Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran, khususnya pada ayat 40, ayat 41 ya, ayat 41 surat Ar-Rum yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah mengatakan terjadinya bencana di muka bumi, termasuk di daratan dan lautan, ini karena ulah tingkah manusia yang tidak menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, yang tidak menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Maka kalau seperti itu, kata Allah dalam lanjut ayat tadi dikatakan bahwa liudhiqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Maka setelah mereka berlaku ngawur, berlaku semuanya sendiri, berikutnya Allah akan timpahkan sebuah kesakitan, yakni supaya mereka merasakan akibat dari apa yang dia perbuat semuanya sendiri. Maka Allah timpahkan bencana-bencana itu. Untuk apa? Supaya mereka ingat dan kembali kepada Allah. Inilah tujuan Allah. Jadi ada dua fenomena. Yang pertama, terjadinya bencana alam ini karena ulah tingkah manusia, dan yang kedua karena Allah memberikan adab atau peringatan kepada manusia yang dalam rangka menjaga alam ini, yang dalam rangka sebetulnya harus menjaga alam semesta ini, tapi mereka menggunakan alam semuanya sendiri. Ya ini. Baik, gini Pak, apa sikap yang harus kita lakukan sebagai warga negara dan juga umat beragama sebagai bentuk koreksi agar alam tetap bersahabat dengan kita dan tidak memunculkan berbagai bencana? Ya. Bisa dijelaskan Pak? Jadi bagaimana langkah-langkah kita sebagai koreksi dari kejadian alam yang ada sekarang ini? Sebetulnya kita miris ya. Alhamdulillahnya kita nggak pernah terkena bencana itu. Meskipun di belahan kita, di wilayah kita ini ada wilayah selatan yang hampir setiap tahun mesti ada bencana, tapi kecil lah. Nah, di skalanya kecil, kenapa banjir cuma mungkin gak sampai setinggi manusia, paling 1 meter lah. Itu pun berlangsung paling lama setengah hari atau paling lama lagi 1 hari 1 malam. Dia masih untung. Tapi teman-teman kita, saudara kita yang ada di belahan yang lain, mereka selain banjir sampai berhari-hari, bahkan setinggi dada, bahkan setinggi ukuran manusia itu ada. Dan juga ada yang terkena bencana kemarin sampai tanah longsor, ya itu luar biasa. Yang tertimbun tanah yang mati ratusan, ini luar biasa. Maka sebagai koreksi diri agar tidak terjadi bencana yang seperti ini kembali di muka bumi sendiri, yang pertama kita harus selalu berupaya untuk menjaga alam semesta. Jangan pernah alam ini kita rusak. Jangan pernah alam ini kita kotori. Marah mereka. Mereka juga makhluk Allah. Jadi kalau Allah melihat bahwa alam semesta yang diberikan kepada manusia, diperuntukkan untuk sebesar kemampuan manusia, kemudian nggak dirawat, Allah juga marah. Tidak? Kenapa? Karena tanggung jawab manusia itu adalah menjadi khalifah, memimpin. Kalau mereka tidak mampu merawat dengan baik, ini salah. Harusnya manusia itu koreksi diri bagaimana alam ini tetap bisa kita nikmati manfaatnya. Maka kita harus menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, tidak merusak alam. Kemudian kalaupun kita mengambil manfaat dari alam itu, ya sesuai dengan kebutuhan lah. Jangan sampai berlebihan. Contoh kecil aja, kalau kita mengambil hasil hutan, jangan semua tumbuh-tumbuhan di hutan itu ditebang semuanya.
Yang kemudian karena tidak ada pepohonan, akibatnya tanah mudah longsor. Ya, karena tidak ada yang menyerap. Di samping itu mungkin kalau gundul semuanya lingkungan kita, hutannya gundul, lingkungan di sekitar kita ini juga gundul, maka akibatnya akan terjadi polusi. Udara yang jelek itu tidak ada yang filter. Tapi kalau masih ada pohonan, maka itu menjadi filter. Udara yang jelek bisa berubah menjadi baik, nggak sampai menjadikan manusia masalah dalam kehidupan kita. Ini maka koreksi pertama adalah hendaknya kita semuanya tetap menjaga lingkungan alam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merusak, mengotori dan lain sebagainya. Kemudian jika mereka yang tinggal di dekat dengan hutan, maka jangan pernah menggunduli hutan tanpa ditanami kembali. Ini upaya kita untuk menjaga lingkungan ya. Jadi kalau mereka membutuhkan pohon-pohon itu dipakai untuk perumahan dan macam-macam, silakan. Tapi alangkah baiknya agar alam itu tetap bersahabat dengan kita, tetap bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Ketika menggunduli, maka mereka harus menanam kembali, reboisasi, pengermajaan tanam-tanaman itu, dan sehingga nanti ada manfaatan lagi. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa alam sekitar ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat yang terbesar yang oleh Allah sengaja diperuntukkan bagi sebesar-besar kemanfaatan manusia. Maka kalau mengambil manfaat dari alam itu jangan pernah berlebihan. Ya, jangan pernah berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, supaya apa? Supaya alam ini nggak sampai marah, berlebihan. Ini kebanyakan kan gitu. Jadi alam ini dimanfaatkan terlalu berlebihan. Kenapa? Tidak untuk diri sendiri, bahkan mungkin dipakai untuk yang lain-lain. Gitu. Sampai ada yang dipakai untuk ekspor ke luar negeri dan macam-macam. Pada akhirnya alam kita ini menjadi nggak bersahabat dengan lingkungan kita. Akhirnya apa? Yang jadi masalah adalah orang-orang yang tinggal di sekitar alam kita. Dan yang ketiga, sebagai bentuk koreksi karena alam seperti ini adalah nikmat dari Allah SWT, maka jangan pernah lupa tetap bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana bersyukur? Ya paling tidak memanfaatkan alam tadi ya dengan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah itu selain mengucap hamdalah karena Allah telah menciptakan alam semesta untuk kita semuanya. Yang ketiga, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Termasuk apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan pernah melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Kalau masyarakat ini banyak yang bermaksiat di muka bumi ini, Allah akan murka. Jadi Allah akan murka. Jadi maka manusia ini kalau bisa karena dia sebagai khalifah yang diberikan akal pikiran, diberikan petunjuk lewat agama, maka sebisa mungkin untuk menghindari kemaksiatan. Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Jika seandainya masyarakat sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia bahkan sedunia ini pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya Allah akan menambah nikmatnya, akan menurunkan barokah langit. Seperti contoh turun hujan yang tidak berlebihan tetapi sesuai dengan kebutuhan manusia. Tanah yang semula tandus menjadi subur karena ada hujan. Para petani bisa menanam dan bisa memetik hasil yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah melimpahkan nikmatnya dari langit. Sebaliknya kalau masyarakat sedesa, kecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia ini pada berbuat maksiat kepada Allah, maka azab Allah itu amat pedih. Salah satunya adab Allah dia adalah sebagai bentuk peringatan, dan juga azab yang nyata adalah diturunkannya bencana-bencana yang terus melanda
di belahan bumi Indonesia. Kita miris sekali kan? Kalau ada banjir, rumah yang terseret berapa? Mungkin masyarakat yang terseret banjir yang mati berapa? Keluarganya sedih karena ditinggal keluarga yang lain, gitu. Yang tertimbun tanah kemarin ratusan orang, masya Allah menyedihkan sekali. Maka dari itu sebagai bentuk koreksi tadi, tolong yang pertama jaga lingkungan alam dengan baik, dan yang kedua manfaatkan alam ini sesuai dengan kebutuhan, dan yang ketiga tetap bersyukur kepada Allah karena alam semesta ini hakikatnya adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang diperuntukkan untuk sebesar-besar kemanfaatan hidup manusia. Baik. Gini Pak, ada pesan yang bisa disampaikan oleh pemirsa dalam rangka menghadapi bencana yang terus melanda di tanah air kita? Ya. Kalau pesan saya ada 3 pesan. Yang pertama, kayak tadi, jagalah lingkungan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Kenapa? Yang pertama, ingatlah ketika Allah memanggil para malaikat. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, sana dikatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Ketika malaikat dipanggil oleh Allah dan diberitahu bahwa ke depan nanti saya akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Siapa dia? Manusia. Maka para malaikat itu protes sebetulnya kepada Allah. Kok bisa ya Allah engkau buat manusia sebagai pemimpin di bumi, sedangkan mereka adalah nanti ke depannya mereka akan menjadi orang-orang yang merusak alam lingkungan, dan kemudian mereka juga akan menebar fitnah, mereka juga akan melakukan permusuhan dengan teman-temannya, pertumpahan darah akan dilakukan mereka. Kenapa tidak kami para malaikat yang selalu tunduk patuh bertasbih kepadamu? Kata Allah, saya yang lebih tahu ketimbang kamu para malaikat. Artinya apa? Ketika ada manusia yang imannya kuat, mereka mengaplikasikan keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, terhadap alam dia menjaga dengan baik, maka manusia seperti ini adalah lebih baik ketimbang para malaikat. Nah, oleh karena itu, sanjang yang pertama sudah menjadi kewajiban buat manusia untuk tetap menjaga alam lingkungan ini, supaya alam lingkungan ini tetap bersahabat dengan kita dan tidak pernah kita rusak. Ini yang pertama. Yang kedua menjaga keseimbangan yang paling penting ya. Keseimbangan yang paling penting, kita boleh menebang pohon tetapi jangan lupa menanami kembali ya. Allah menciptakan lautan, daratan, dan juga gunung-gunung. Ini sebetulnya bentuk keseimbangan. Yang satu dengan yang lainnya nanti akan berkaitan. Maka karena manusia sebagai khalifah, maka jangan pernah tidak menjaga keseimbangan. Kita boleh membuat pabrik-pabrik yang banyak, tetapi jangan lupa selain ada pabrik, maka juga harus ada pertanian, ada pohon-pohonan yang berfungsi untuk menyerap limbah pabrik, termasuk udaranya dan macam-macam. Ini perlu, kenapa? Kalau tidak, maka tunggulah bahwa satu saat nanti akan terjadi bencana. Dan yang paling akhir adalah tetap bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah, melakukan apa perintahnya Allah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan 3 hal ini alam akan tetap bersahabat dengan kita, dan mudah-mudahan bencana tidak lagi merambah di belahan daerah-daerah yang ada di negeri kita tercinta ini. Baik, terima kasih ya Pak. Saudara, itu saja perbincangan kita hari ini. Di sini saya turut prihatin dan berdoa semoga warga yang terkena bencana di sana diberi kekuatan, keikhlasan oleh Allah SWT dalam menghadapi bencana ini. Terima kasih. Di sini saya pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.